Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassallallahu wasallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin adada ma fi 'ilmillahi salatan daimatan bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bi tawfiqil khair ya fattah ya 'alim. Iftah qulubana fi rahmatil 'alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat maghrib ini kita dapat menghadiri majelis ilmu, yang mana menghadiri majelis ilmu ini, apalagi setelah menunaikan salat 5 waktu, itu kelebihan pahalanya luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salata ma'al jama'ah wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa 'amila bihi a'tahu Allah ta'ala sittata asya'." Barang siapa yang salat berjamaah, kemudian dia duduk di majelis ilmu dan dia mendengarkan kalam Allah dan dia amalkan apa yang dia dengar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut 6 perkara. Yang pertama, rizqu minal halal, Allah berikan rezeki yang halal. Jadi kita hidup di dunia ini yang penting halal. Kalau banyak rezeki itu pakai haram, itu menjadi malapetaka bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bihi." Setiap darah daging yang tumbuh daripada sesuatu yang haram, maka api neraka lebih panas untuknya. Kemudian yang kedua, wa yanju min 'adzabil qabri. Orang yang menghadiri majelis ilmu setelah menunaikan salat berjamaah, orang tersebut akan selamat daripada azab kubur. Azab kubur ini memang benar adanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua, setelah tasyahud akhir kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Salah satunya adalah daripada azab kubur, yaitu doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil finnar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini doa setelah tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir kita disunnahkan pada Rasulullah SAW membaca doa ini, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada azab kubur dan azab api neraka, dan yang ketiga dari fitnah kehidupan dan fitnah dajjal. Ini 4 perkara ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu di antaranya ada namanya azab kubur. Azab kubur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuburan itu imma rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarid riyadh. Kuburan itu adalah menjadi salah satu taman daripada taman surga Allah Azza wa Jalla, dan atau menjadi salah satu daripada lubang neraka Allah. Siapa yang beramal saleh di atas dunia, maka kuburannya seakan-akan itu adalah taman surga. Barang siapa yang beramal buruk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dunia, maka kuburannya itu menghimpit. Bagi himpit orang tersebut, maka kuburannya adalah tempat cacing, ular, kalajengking dan sebagainya. Insya Allah, orang yang menghadiri majelis ilmu setelah menunaikan salat fardu berjamaah, Allah selamatkan daripada azab kubur. Kemudian yang ketiga, wa yu'ta kitabahu bi yaminihi. Allah Subhanahu wa taala kitabahu bi yaminihi. Orang tersebut akan menerima daripada kitabnya daripada tangan kanan. Jadi setiap kita di akhirat nanti akan menerima kitab dengan tangan kanan, dengan menerima kitab amal kebaikan kita di atas dunia ini pasti kita terima, namun berbeda-beda. Ada yang
kebetulan. Nah, bahkan orang pada mahsyar nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma qulna min hadzal mawqif walau ila wasati jahannam. Ya Allah, cepatkanlah, pindahkanlah kami dari tempat ini walaupun ke tengah-tengah neraka ya Allah. Tidak sanggup lagi di pada mahsyar tersebut. Apalagi pada mahsyar, pada Arafah tahun ini derajat kepanasan daripada Arafah itu 50 derajat. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. 50 derajat panasnya daripada Arafah. Itu baru panasnya dunia di Mekah. Apalagi pada mahsyar. Insyaallah siapa saja yang hadir majelis ilmu setelah menunaikan salat berjamaah, dia akan dibangkitkan dengan tenang, dengan teduh bersama para anbiya nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa yamurru 'ala siratikal darbil khatif. Orang tersebut akan meniti titian siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Jadi tiap-tiap siratal mustaqim itu setiap orang mesti meniti titian tersebut nanti. Ada minas sya'ar. Titian tersebut halus daripada rambut. Wa ahaddu minas sayfi, dan lebih tajam daripada pedang. Di bawahnya api neraka. Itulah titian siratal mustaqim. Kita akan meniti titian tersebut. Siapa yang sedikit amalnya, maka dia akan terjatuh ke neraka jahanam. Orang yang menghadiri majelis ilmu setelah menunaikan salat berjamaah, insyaallah orang tersebut akan meniti titian siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Sebentar sudah sampai ke seberang. Kemudian yang keenam, wa banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutin hamra lahu arba'una baban. Orang yang hadir di majelis ilmu setelah salat berjamaah, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangun surga, dibangun rumah di dalam surga untuknya, yang mana rumah tersebut terbuat daripada bintang permata yang sangat indah, lahu arba'una baban, yaitu rumah tersebut mempunyai 40 pintu. Ini salah satu kelebihan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis ilmu. Maka jangan segan-segan melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man intaqala liyata'allama, ghafarallahu lahu qabla an yakhtuwa." Barang siapa yang berpindah dari satu tempat dari rumahnya misalnya, melangkahkan kaki ke masjid dengan niat untuk menghadiri majelis ilmu, ghafarallahu lahu qabla an yakhtuwa. Allah ampuni dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya. Bahkan dalam satu hadis yang lain, Ibnu Mas'ud ini kata Rasulullah, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bilusuka fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la tatlu harfan, khairul laka min 'itqi alfi raqabatin. Wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk di majelis ilmu, engkau tidak menyentuh pulpen, tidak mencatat satu huruf. Artinya kita